Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Bisa kita mulai? Ayo segera input semuanya. Biar kita mulai, Ibu akan menjelaskan tentang C kuadrat ataupun Chi kuadrat, ya, ataupun Chi square. Jadi mudah-mudahan kalian sehat semuanya, sehingga bisa mengikuti tatap maya kita ini, yang mana pada pertemuan ke-11 ini Ibu akan membahas tentang uji Chi square ataupun uji Chi kuadrat. Dan sebenarnya di pertemuan 11 ini yaitu materinya dua, ya, uji Chi kuadrat dan juga uji T, yang mana sudah Ibu kirim ke learning. Nanti kalian bisa membacanya lebih lanjut, ya, hal-hal apa yang diperlukan dan syarat-syarat apa yang dibutuhkan untuk membuat pengujian menggunakan rumus Chi kuadrat ataupun Chi square, ya. Jadi di sini Ibu sedikit menjelaskan tentang itu yang nantinya kalian bisa bertanya apabila tidak memahaminya, ya. Sejenak kita perhatikan, ya, perhatikan sejenak. Jadi uji Chi square ataupun uji Chi kuadrat, ya. Jadi apa kegunaan dan karakteristik Chi square ataupun Chi kuadrat? Adapun kegunaannya itu yaitu untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya ataupun coefficient of contingency, ya. Jadi kalau cerita variabel tentunya kalian sudah tahu. Kalau di dalam penelitian itu ada variabel-variabel tertentu yang biasanya itu ada variabel X, ataupun variabel independen, ataupun variabel dependen, yang nantinya kalian bisa buka-buka catatan ataupun materi-materi yang terdahulu, apa yang dimaksud dengan variabel, ya. Jadi itulah salah satu kegunaan dari Chi square ataupun Chi kuadrat. Adapun karakteristiknya yaitu nilai Chi square selalu positif, ya. Terdapat beberapa keluarga distribusi Chi square, yaitu distribusi Chi square dengan derajat kebebasan 1, 2 dan seterusnya. Jadi bentuk distribusi Chi square adalah menjulur positif, ya. Jadi rumusnya ini semacam ini, ya. Chi square ataupun Chi kuadrat itu sama dengan sigma frekuensi kenyataan yang ada dikurang frekuensi harapan dibagi frekuensi harapan, FO dikurang FE di kuadrat per FE, di mana ini adalah nilai Chi kuadrat, frekuensi yang diharapkan itu FE, artinya sesuatu yang kita inginkan. Yang FO itu adalah frekuensi yang diperoleh ataupun yang diamati, ya. Inilah yang harus kita ingat kalau kita cerita mengenai Chi kuadrat ataupun Chi square. Chi kuadrat sama dengan sigma frekuensi yang diperoleh ataupun frekuensi yang nyata dikurang frekuensi yang diharapkan dikuadratkan per
frekuensi harapan. Sebenarnya ini gampang ya, cuman pada saat perhitungan karena nanti datanya itu banyak, mungkin di situ selalu butuh ketelitian kita di saat menghitung ya. Lihat sini ya, jadi contoh uji koefisien kontingensi. Jadi apabila kita mau menghitung ataupun mau menggunakan rumus chi² ataupun chi², kita harus membuat tabel kontingensinya. Ya. Jadi di sini ada suatu penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi. Jadi dari data yang ada, didapatkanlah laki-laki yang suka olahraga sekian, perempuan yang suka olahraga 13, laki-laki yang suka otomotif 35. Jadi ini adalah data berdasarkan hasil penelitian kita. Jadi mau dilihat hubungan apakah jenis kelamin perempuan itu mempunyai hubungan tertentu dengan hobi yang ada. Gitu. Jadi untuk melihatnya kita menggunakan rumus chi² untuk menguji ataupun menganalisis ataupun menarik simpulan tersebut. Jadi sebelum kita melakukan pengujian, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Apa saja langkah-langkahnya itu? Sebelum kita lakukan pengujian, kita terlebih dahulu harus menulis hipotesis ataupun dugaan-dugaan ataupun kemungkinan ataupun dugaan sementara kita. Ya, dugaan sementara kita itu disimbolkan dengan HA ataupun hipotesis alternatif dan H0 yaitu hipotesis 0. Di mana H0 itu bila C sama dengan 0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Jadi kalau H0 itu tidak menyatakan tidak ada hubungan. Lantas kalau HA artinya C² itu tidak sama dengan 0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Berarti nilainya itu selain dari 0, itulah apabila HA-nya itu diterima ataupun terdapat hubungan yang signifikan. Ya, jadi sebelum kita mengujinya, kita buat urutan dan langkah-langkah yang semacam ini sebagai pegangan kita pada saat kita menarik kesimpulan yang ada. Ya. Selanjutnya, setelah ditentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya ataupun hipotesis satunya, maka kita buat tabel kontingensinya. Tabel kontingensinya ini sesuai dengan berapa variabel yang kita inginkan. Sementara di sini adalah variabel ataupun tabel kontingensinya berbentuk 2 kali 4. Artinya apa? Di sini barisnya 2. Ya, laki-laki sama perempuan. Lantas kolomnya itu adalah 4, olahraga, otomotif, shopping, dan komputer. Sehingga di sini dinyatakan bahwasanya tabel kontingensinya berbentuk 2 kali 4. Yang mana ini nanti ya berhubungan dengan derajat kebebasan pada saat kita mau melihat tabel chi² nilai-nilai yang sudah ditentukan dalam tabel tersebut sebagai pembanding dari nilai dari chi² yang kita hitung. Setelah kita buat tabel kontingensinya berdasarkan data yang telah kita terima ini, nah ini telah data yang kita terima ini, nah, makanya kita buat tabel kontingensinya yang semacam ini, ya dimasukkan sesuai dengan data yang ada. Laki-laki yang suka olahraga berapa? 27. Otomotif 35, shopping 33, komputer 25. Dan totalnya sekian, 120. Lantas yang perempuan, yang olahraga berapa? 13, otomotif 15, shopping 27, 25, inilah jumlah totalnya. Lantas total untuk yang nilai olahraga itu sebanyak 40, otomotif 50, shopping 60, komputer 50. Sehingga jumlah keseluruhan dari total hobi dan laki-laki dan perempuan itu sebanyak 200. Ya.
Setelah kita buat tabel kontingensinya, kita buat ataupun cari nilai frekuensi yang diharapkan. Bagaimana mencari nilai frekuensi yang diharapkan? Inilah kita gunakan rumus yang semacam ini, yaitu total baris dikali total kolom per total keseluruhan. Jadi total barisnya berapa? Total kolomnya berapa? Seperti kita lihat di sini, FE sel yang pertama. Total barisnya adalah 120. Kita lihat ya, 120 di sini. Nah, ini total barisnya 120, total kolomnya 40. Ya, 120 total kolomnya 140. Selanjutnya kita masukkan di sini dan total keseluruhannya itu adalah 200. Sehingga kita dapatkan chi-square-nya itu adalah belum chi-square-nya ya, FE-nya itu adalah 24 dari sel yang pertama, ya. Seterusnya kita lakukan dari sel-sel yang berikutnya, ya, sel-sel yang berikutnya, dan kita dapatkan nilai yang semacam ini ya, FO, FE, MO semacam ini, ya. Dan ini harus sama antara FO dan FE-nya, ini harus sama di bawah nilainya, ya. Ini semua harus sama. Setelah kita isikan tabel kontingensinya yang semacam ini, kita masukkan ke dalam hitung nilai chi-square-nya. Chi-square-nya kan itu FO dikurang FE kuadrat per FE. Sampai memenuhi sel-sel yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuaikah dengan sel yang ada? Kita lihat dia, 8 sel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sesuai dengan sel yang ada, jadi sebanyak 8 sel. Ya. 8 sel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru dari totalitas ini semua inilah kita dapatkan nilainya 5,729. Kalian bisa mencoba mengkalkulasi masing-masing apakah benar dapatnya 5,729. Setelah kita dapatkan 5,729, maka kita menentukan kriteria pengujiannya. Kriteria pengujiannya seperti apa? Jika chi kuadrat hitung kecil atau sama dengan chi kuadrat tabel, maka H0 diterima. Jika chi kuadrat hitung besar dari K kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Atau jika signifikansi chi kuadrat hitung besar dari alfa atau maka H0 diterima. Kalau signifikansi chi hitung kecil alfa, maka H0 ditolak. Ini kebalikannya ya. Kalau yang untuk signifikansi, apabila signifikansinya semakin kecil, maka H0-nya ditolak. Ya. Tapi kalau dia nilai chi kuadrat hitungnya besar, H0-nya ditolak. Jadi setelah kita kalkulasi sesuai dengan kriteria pengujian, kita dapatkan semacam ini berdasarkan nilai yang tersebut. Kita tentukan nilai chi tabelnya. Nilai chi kuadrat tabel itu berdasarkan baris dan kolom yang ada. Sementara kita lihat barisnya tadi adalah 2. Sehingga berdasarkan rumus baris dikurang 1. 2 dikurang 1. Kolomnya itu 4, 4 dikurang 1, 1 dikali 3, maka dapat 3. Kita lihat derajat kebebasannya adalah 3, yang mana 3 ini kita nanti cari di dalam tabel chi kuadrat. Dia di bawah derajat signifikansi 0,05, dan kita dapatkan nilainya itu adalah 7,815, di mana nanti di urutan baris yang ketiga. Begitu ya. Jadi setelah kita dapatkan chi tabel dan chi kuadrat hitungnya, kita bandingkan
Bandingkan Chi kuadrat hitung dengan Chi kuadrat tabel. Ya, kita dapatkan ternyata Chi kuadrat hitungnya itu 5,729, yang mana itu adalah lebih kecil dari Chi kuadrat tabel, yaitu 7,815. Sehingga ditariklah simpulannya itu H0 diterima. Ya, berdasarkan kriteria pengujian yang sudah kita buat di atas. Baru kita simpulkan, kalau H0 diterima apa bunyinya. Nah, jadi kesimpulannya ini sesuai dengan kriteria yang sudah kita buat di sini. Ya. Nah, H0 diterima berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Itulah bunyinya setelah kita simpulkan sesuai dengan kriterianya. Makanya sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus membuat dulu kriteria pengujian, signifikansinya. Jadi tidak hober-habir, ya. Jadi dia itu runtun dan sistematis. Nah, inilah hasilnya. Ya. Jadi inilah simpulnya. Simpulannya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Berdasarkan apa? Berdasarkan data dan berdasarkan pengujian-pengujian sesuai angka-angka yang ada dan tertera pada data yang kita dapatkan. Jadi makanya nanti bisa dilihat kalau kita punya data, terakhir kita simpulannya beda dan tidak sesuai, itu namanya tidak sinkron dan tidak sistematis, dan itu pengujian kita ataupun analisis data kita itu jadi salah, ya. Jadi ini sebagai latihan, kalian bisa mencobanya ini. Direktur Pemasaran sebuah surat kabar harian ibu kota sedang melakukan studi tentang hubungan antara lingkungan tempat tinggal pembaca dengan jenis artikel surat kabar yang dibaca pertama kali oleh pembaca. Jadi artikel yang dibacanya itu apa aja? Kita lihat di sini, ya, antara kota, desa, news, sport, hiburan. Berarti kalau kita lihat di sini iklan, berapa kali berapa ini ininya, tabel kontingen yang akan kita buat nanti? Berapa? Berapa kali berapa sih Reja, Arianda? Berapa kali berapa ini? Hmm? Dua kali 4 ya, Bu? Iya, 2 kali 4. Jadi dari situ kita bisa lihat 2 kali 4 ya. Nah, jadi semacam itu. Ya, lantas apa yang perlu kalian lakukan? Kalian buat setelah udah tahu ini semacam ini deh. Itu biasanya rumus antara 2 kali 2, 2 kali 3, dan 2 kali 4 itu berbeda. Jadi nanti pada saat menggunakan rumus yang 2 kali 2, yang bagaimana, yang 2 kali 4 berapa? Gimana? Ini kan sama dengan contoh yang tadi. Lantas kita buat apa sebelum kita melakukan perhitungannya? Kita buat langkah-langkah hipotesisnya ya. Langkah-langkah hipotesisnya apa? Kita buat apakah ada hubungan antara lingkungan tempat tinggal pembaca dengan jenis artikel surat kabar yang dibaca pertama kali oleh pembaca. Berarti H0-nya apa? H0-nya titik 2, Chi kuadrat sama dengan 0, tidak terdapat hubungan. Ya. Yang kedua, H1 atau H alternatifnya, Chi kuadratnya gimana? Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, di mana ada ataupun terdapat hubungan antara lingkungan tempat tinggal pembaca dengan jenis artikel surat kabar yang dibaca pertama kali oleh pembaca. Jadi nanti pada saat menghitung derajat kebebasan, pada saat kita melihat tabel Chi kuadrat di tabelnya, kita lihat di sini berapa berarti?
Derajat kebebasannya berapa ini? Ada yang tahu? Iman Cahyadi? Derajat kebebasannya berapa di sini? Barisnya 2. Berarti 2 dikurang 1. Jadi 1. Lantas kolomnya berapa? Ada yang tahu kolomnya berapa? Halo? 4, Bu. Iya, 4, kolomnya Bu. 4. Berarti 4 kurang 1 jadi 3. Jadi derajat kebebasannya berapa? Derajat kebebasannya berapa? 2 dikurang 1. 13. Berapa? Berapa? 3. 13, Bu. Kok 3. 13? 2 dikurang 1 dapat berapa? 1. 1. 4 dikurang 1, 3. 1 dikali 3 berapa? Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Iya, oke Astaga, ya. iya. Jadi derajat kebebasannya adalah 3. 3. Itu nanti digunakan untuk melihat nilai di dalam tabel. Ini dia. Jadi sama ya. Jadi nilainya itu sama. Jadi kalau kita punya derajat kebebasan 3, ya udah kita gunakan, nggak usah cari lagi. Nilainya 7,815. Ya. Karena kita pakai alfanya 0,05. Tapi kalau kita gunakan alfanya 0,01, tentunya nilainya berbeda. Jadi ini biasanya di soal sudah ditentukan. Sudah ditentukan sama yang membuat soal nilai alfanya 0,05 atau nilai 0,01. Ibu kasih contoh tabel chi kuadrat yang ada ya. Kita lihat di sini sebentar ya. Sebentar dulu. Ada contohnya nanti Ibu lihatkan sama kalian. Chi-square yang ada. Di sini kita lihat, ini dia. Ini kita lihat, ini adalah tabel chi-square yang kalian bisa ambil dari buku-buku statistik ataupun dari internet. Jadi nilai kita tadi berapa? Derajat kebebasan kita tadi kan adalah 3 ya. Nah, 3 di sini di bawah 0,05. Sehingga kita dapatkan 7,81. Ya. Jadi apabila derajat kebebasan kita 2, nah, 2, misalnya kita punya matriks ataupun tabel kontingensinya 2 kali 2. Kalau 2 kali 2 berarti barisnya 2 dikurang 1, kolomnya 2 dikurang 1. Artinya apa? Berarti derajat kebebasannya adalah 1. Kita pakai nilai alfanya misalnya 0,1. 0,05 kita dapat di sini ya. Ini dia, 3,84. Begitu cara mencarinya ya. Jadi ini bisa kalian download dari internet, dari buku-buku statistika. Intinya itu biasanya bacaannya simbolnya semacam ini, ataupun dengan tulisan chi kuadrat atau chi square. Ya. Jadi itu sudah bisa kita ambil. Jadi kalau nanti yang membuat soal hanya memberikan suatu ketentuannya aja, atau 0,1 atau 0,25. Jadi kalau nanti alfanya 0,25 ya kita lihat yang di bawah 0,25. Kalau kita ditentukan 0,01 ya kita pakai ini. Jadi nilai ini nanti dibandingkan dengan nilai yang kita hitung ya, yang kita hitung baru dibandingkan apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Jadi sesuai urutan ataupun aturan-aturan yang sudah kita buat berdasarkan hipotesisnya, berdasarkan kriteria pengujiannya, ya signifikansinya berapa atau gimana, ya.
Begitu. Oke. Jadi itulah langkah-langkah ataupun caranya bagaimana kita menentukan nilai chi-square pada suatu analisis data penelitian. Jadi dari yang sudah Ibu berikan ataupun jabarkan, ada dari kalian yang mau bertanya? Bu, Ya. yang tadi tabel yang barusan Ibu lampirkan tadi itu nggak perlu dibulatkan lagi ya Bu, ya langsung aja 3,2 angka di belakangnya gitu ya. Iya, nggak usah dibulatkan. Tapi kalau mau kita pakai 2 di belakang koma, ya misalnya dia 5, kita bulatkan ke depan bisa. Nggak masalah. Iya Bu. Iya, boleh. Oke, makasih Bu. Iya, ada yang lainnya lagi? Ada? Jadi nanti latihan itu kalian bisa cari ya, bisa. Tapi dibuat sistematikanya seperti contoh tadi. Dari awal hipotesisnya, ikutin aja yang di apa itu tadi. Ya, ikutinnya, masih ingat ya langkah-langkahnya tadi? Ibu ulang lagi, Ibu lihatkan lagi ya, biar nanti ada tertera di sini. Ini ya, kita lihat di sini langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya. Oke. Kita buat hipotesisnya. Ya, hipotesisnya sesuai dengan kalimat yang di soal tadi. Nggak sama dengan ini ya, berbeda ya. Nah, kalau ini kan tentang jenis kelamin. Kalau yang tadi kan tentang yang lain. Setelah dibuat semacam ini, kita buat tabel kontingensinya. Tabel kontingensinya nanti ada nilai totalnya di sini. Ya, nilai totalnya. Nah, kita inilah tabel kontingensinya. Berarti itu tadi sama ya, 2 kali 4. Setelah dibuat tabel kontingensinya, kita buat ini, kita hitung satu persatu. Setiap total baris dikali total kolom per total keseluruhan. Sampai keseluruhannya semuanya ada 8. Ya, ada 8 semacam ini. Baru kita masukkan ke isikan nilai frekuensi harapan ke dalam tabel kontingensi. Nah, masukkan semacam ini. Hanya tinggal mengganti ininya aja, olahraga digantikan dengan koran, news atau segala macam, ya. Dan nilainya ini harus sama yang di bawah ini. Kalau tidak sama berarti perhitungan kita salah. Oke, setelah dibuat ini, kita masukkan nilai-nilai yang tadi itu yang sudah didapatkan ke dalam ini untuk mendapatkan nilai chi-square-nya ataupun chi kuadratnya. Inilah nilai yang akan kita bandingkan dengan chi tabel. Berarti chi tabel kita karena dia kolom dan barisnya sama sehingga kita dapatkan nilainya itu adalah 7, sekian tadi, ya. Tentunya yang ininya berbeda karena datanya juga berbeda, begitu ya. Setelah kita dapatkan ini, baru kita bandingkan di sini. Ya, tentukan kriteria pengujiannya. Kita buat juga semacam ini. Kalian boleh pakai yang ini atau juga pakai yang ini. Nilai signifikan. Karena sesuai dengan contoh, kita buat aja yang atas. Biar kalian tidak bingung. Nanti kalau udah dapat yang ini, baru nanti kita gunakan yang nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya di sini belum ada contohnya. Nanti lain waktu Ibu akan jelaskan untuk mencari signifikansinya bagaimana. Ya, jadi kalian gunakan aja chi hitung yang di sini. Ya, sesuai dengan nilai yang sudah ada di contoh situ. Selanjutnya, setelah itu baru ini ditentukan ini tadi ya, sesuai juga kita buat urutannya semacam ini. Setelah didapatkan, baru kita bandingkan dan kita tarik simpulannya. Jadi semacam ini ya. Dan bahasanya ini juga harus sesuai ya.
Jadi tidak terdapat hubungan yang signifikan. Itu untuk yang soal itu. Jadi kalau ini tidak terdapat hubungan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan tempat tinggal pembaca dengan jenis artikel surat kabar yang dibaca pertama kali oleh pembaca. Jadi berbeda, ya. Hanya tinggal mengganti ininya aja. Jadi Ibu rasa sudah cukup jelas. Kalian bisa mencobanya. Nanti Ibu buat kolom tugas, ya. Tapi tugasnya ya berdasarkan yang itu tadi. Ya, tugasnya berdasarkan itu tadi. Nanti video ini juga Ibu upload ke ini ya, ke e-learning. Jadi Ibu mau kalian buka dulu semua kameranya biar Ibu bisa mengambil dokumentasinya di sini. Silakan dibuka semua kameranya. Ayo. Ayo semuanya dibuka. Ini hanya 16 orang sementara kalian 30 orang semuanya. 30 atau 34. Jadi yang lainnya pada kemana semua? Coba kalau seandainya kita datang ke kampus, tentunya kalau nggak ada semacam ini, tentunya Ibu buat absen ya. Ya kan? Jadi maunya kita konsisten dan komitmen dengan apa yang kita inginkannya. Kita udah mendaftar untuk jam pertemuan itu jam 19. Tentunya kita meluangkan waktu kita untuk belajar. Apalagi ini kan kita bisa belajar dimanapun juga. Jadi rasanya tidak mungkin kalian tidak bisa meluangkan waktu hanya 30 menit saja. Sedangkan tugas-tugas kan kita bisa kerjakan dan Ibu nggak akan membuat repot kalian dengan memberikan kuis yang Ibu lihatin satu persatu, tidak. Jadi kalian bisa mengerjakan di jam yang lain. Namun pada saat kita tatap maya ini, usahakan ada ya sehingga tidak terjadi diskomunikasi yang mana artinya kita bisa mengambil sedikit sesuatu hal yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu, ya. Tidak perlu banyak-banyak, tapi kalian bisa mengingat apa itu chi-square, untuk apa manfaatnya dan apa karakteristiknya, dan setidaknya rumusnya kalian ingat. Chi-square sama dengan F sesuai kenyataan dikurang frekuensi harapan kuadrat per frekuensi harapan. Itu aja nilai yang perlu kalian ingat. Ambil satu titik, nggak mungkin kalian nggak ingat. Ya, apalagi anak-anak zaman milenial ini daya ingatnya sangat bagus. Ya, jadi Ibu berharap latihannya tolong dikerjakan dan dikirim ke kolom tugas. Walaupun kolom tugas itu Ibu belum kasih nilai semuanya, tapi Ibu udah lihat hasil kerja kalian. Jadi bagi yang belum mensubmit tugas-tugasnya, masih Ibu kasih kesempatan. Jangan nanti pada saat Ibu sudah menginputnya di portal, dan dari yang kalian itu, yang kalian kirim itu nanti Ibu akan acak tugas yang keberapa yang akan Ibu ambil. Ya, jadi kalau seandainya dari beberapa tugas yang Ibu berikan kalian tidak ada kirim, tentunya nanti nilai tugas kalian kosong. Itu udah kesepakatan kita, bukan? Ya, hanya itu aja informasi yang bisa Ibu berikan. Kita udah di pertemuan ke-11, hanya tinggal 5 kali pertemuan lagi kita tidak akan jumpa dan kita udah baik, ya kan? Jadi pergunakan waktu kalian dengan baik dan Ibu tidak akan memberikan tugas berat ataupun yang lain-lainnya yang sewajarnya aja Ibu kasihkan sama kalian. Penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum list absensi, tolong segera list absensi. Jangan nanti Ibu udah tutup portalnya, kalian submit di WA. Ya, itu tidak ada gunanya. Dan bagi yang ada status BB, jangan melis absensi, karena nanti apa? Ibu nggak akan bisa menyatakan kalian hadir karena portal sudah dikunci sama orang kampus, ya. Ingat ya. Oke. Selamat malam. Selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan.